Baik Ibu dan Bapak hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini untuk kelancaran dan kegiatan yang berbahagia ini tentunya marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu dan Bapak semuanya, kegiatan ini akan diberikan sambutan terlebih dahulu dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Ngamprah, sekaligus membuka acara webinar kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Kepala Sekolah, dipersilakan. Yang pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya, kenikmatannya pada kita bersama. Alhamdulillah, siang ini kita diberi kenikmatan untuk bisa bertatap muka melalui satu kegiatan webinar yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpah curah bagi junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kadisdik Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Bapak Haji Asep Dendi SPD MM, yang saya hormati Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Bapak Dr. Haji Rustiana ST MT MPD MAP, yang saya hormati Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Bapak Edi Saprudin SPD MPD, yang saya hormati Ketua Komunitas Belajar SMP Negeri 3 Ngamprah, Bapak Samsul Buhori, yang saya hormati tentunya narasumber yang insya Allah pada hari ini nanti akan disampaikan oleh salah seorang guru hebat kita, Ibu Citra Roska Awaliyah MPD. Insya Allah nanti seluruh materi akan beliau sampaikan. Dan tentunya pengatur acara Ibu Dati Dahliana yang luar biasa hadir. Terima kasih Bu. Dan yang saya banggakan para peserta, khususnya peserta guru-guru hebat baik dari SMP Negeri 3 Ngamprah maupun di luar SMP Negeri 3 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Alhamdulillah kalau lihat peserta di sini sudah 73, 74 peserta di luar Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 3 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah, pagi hari ini saya merasa bangga, tersanjung, walaupun sebetulnya saya di SMP Negeri 3 Ngamprah menjabat sebagai kepala sekolah PLT, tapi detik ini diberi keleluasaan untuk membuka satu kegiatan yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita bersama. Sudah disampaikan di beberapa kegiatan bahwa komunitas
Belajar ini salah satu wujud dari upaya kita untuk pengembangan kompetensi yang mudah-mudahan ini muaranya di mutu pendidikan peserta didik kita. Harapan dari kegiatan ini adalah untuk membekali para pendidik, orang tua kalau memang ada peserta dari orang tua, tenaga pengajar dengan pengetahuan dan strategi praktis untuk memperkuat sesuai tema kemampuan literasi numerasi pada peserta didik di era digitalisasi. Mengingat pentingnya literasi dan numerasi sebagai fondasi bagi perkembangan kemampuan digital, kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Pada kegiatan ini insya Allah narasumber kita akan membahas metode inovasi serta pendekatan terbaru yang mendukung pembelajaran secara menyeluruh. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah turut serta hadir dalam kegiatan ini. Mari kita bersama-sama mencari ilmu agar kita selalu belajar dan belajar untuk pengembangan kompetensi kita. Dalam Permendirjen GTK nomor 6565 tentang model kompetensi pengembangan profesi guru, ini salah satu item yang tentunya menjadi hal yang wajib untuk selalu dilakukan atau dikembangkan oleh seluruh tenaga pendidik dan kependidikan. Wabil khusus untuk para GTK yang ada di SMP Negeri 3 Ngamprah, mudah-mudahan kegiatan ini memberikan pencerahan untuk kita bersama menjadikan satu model pilot ke depan sehingga literasi numerasi yang ada di SMP Negeri 3 Ngamprah selalu meningkat sesuai harapan kita bersama, karena bagaimanapun ini salah satu fondasi untuk pengembangan mutu pendidikan ke depan. Itu saja. Selamat bergabung di webinar ini. Mudah-mudahan senantiasa kita dimudahkan, dilancarkan dalam segala aktivitasnya, menjadi guru-guru hebat yang melahirkan peserta didik yang hebat pula. Baik, berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Samsul Bukhari selaku Ketua Komunitas Belajar dari SMP Negeri 3 Ngamprah. Kepada Bapak Samsul, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih kepada moderator yang memberi kesempatan, juga kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Cetri Gunawan yang telah membuka acara ini. Saya Samsul Bukhari selaku Ketua Kombal SMP Ngamprah akan memberikan semacam pengantar dari acara webinar ini. Sebelumnya saya terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ini merupakan webinar yang pertama yang dilaksanakan oleh sekolah kami atau kombel kami. Dalam hal ini dalam webinar pertama ini akan mengambil tema mengenai penguatan literasi dan numerasi dalam pembelajaran dan asesmen. Dalam kesempatan ini saya terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, juga kepada seluruh pengurus kombel yang telah bekerja keras berkolaborasi sehingga bisa terselaksananya acara webinar ini, juga kepada seluruh peserta webinar yang telah menyempatkan diri untuk hadir di acara webinar ini. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak Ibu sempatkan dalam acara ini mudah-mudahan menjadi penambah ilmu, juga menjadi amal baik bagi kita semua. Kemudian yang kedua yang perlu disampaikan dalam pembukaan ini adalah bahwa mengapa
Komba mengambil tema literasi dan numerasi sebagaimana diketahui bahwa tema literasi dan numerasi ini merupakan tema yang sekarang banyak dibicarakan. Karena apa? Karena masih banyak kekurangan atau bagaimana kesulitannya ketika siswa dihadapkan dengan soal-soal yang berbasis literasi dan numerasi. Oleh karena itu, Komba SMP Ngamprah mengambil inisiatif untuk mengambil tema ini, mudah-mudahan memberikan semacam pengetahuan kepada Bapak Ibu guru sehingga nanti pada akhirnya bisa diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas dan juga dalam asesmen. Dan dalam asesmen ini nanti Bapak dan Ibu bisa membuat soal-soal yang berbasis literasi dan numerasi. Terakhir, yang saya sampaikan dalam webinar ini bahwa mudah-mudahan webinar ini merupakan awal baik, tidak menjadi webinar terakhir. Mudah-mudahan menjadi webinar selanjutnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu silakan tunggu nanti mungkin seri kedua, seri ketiga, dan seri keempat seterusnya dari pembawa kami dengan mengambil tema yang lain yang sesuai yang relevan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Demikianlah saran dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Samsul Bukhari selaku Ketua Komunitas Belajar dari SMP Negeri 3 Ngamprah. Berikutnya adalah saya akan memperkenalkan terlebih dahulu dari narasumber kita yang sangat luar biasa, tentu saja yang tak lain dan tak bukan. Mungkin tidak asing bagi ibu-ibu semuanya yang sudah pada kenal, tapi saya akan memperkenalkan kembali. Beliau adalah Ibu Citra Roska Awalia. Beliau adalah guru dari SMP Negeri 3 Ngamprah. Hebat, saking hebatnya saya nggak bisa berkata-kata apa-apa lagi ya, karena banyak prestasi yang telah ditorehkan oleh Ibu Citra ini ya. Baiklah Ibu dan Bapak semuanya, kita akan mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Citra Roska Awalia. Kepadanya dipersilakan. Oke, Ibu dan Bapak, supaya lebih hikmat lagi kegiatan ini, mari kita sama-sama membacakan doa basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agar apa yang kita lakukan bersama ini bukan hanya sekedar menunaikan kewajiban, tetapi juga bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ibu dan Bapak, saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Moderator, bahwa pada hari ini kita akan sama-sama mengetahui seperti apa sih penguatan literasi dan numerasi dalam pembelajaran dan asesmen. Baik Ibu dan Bapak, mungkin ya kegiatan literasi dan numerasi ini sesuatu yang sudah sangat kental dengan kita dan bukan sesuatu yang baru, tetapi kenapa sih kok harus terus-menerus dikuatkan? Nah, ini berlatar belakang Ibu dan Bapak ya, bahwa literasi dan numerasi ini merupakan kecakapan dasar yang memang seharusnya ditingkatkan atau diimplementasikan di sekolah ya, dilakukan pembelajarannya dengan baik supaya siswa kita itu nanti bisa menjadi warga masyarakat yang literat gitu ya. Sebenarnya Ibu dan Bapak, di sini terdapat 6 kecakapan literasi dasar dan 2 diantaranya yang akan kita bahas, literasi numerasi dan literasi membaca dan menulis. Kenapa yang ini? Karena 2 hal ini adalah hal yang sangat fondasi, yang sangat dasar, yang perlu dikuasai oleh anak didik kita. Jadi sebenarnya hakikatnya mata pelajaran, materi itu adalah satu alat untuk bisa meningkatkan kemampuan literasi, membaca dan menulis, serta literasi numerasi siswa kita. Nah, alasan yang kedua Ibu dan Bapak, kenapa literasi itu perlu dikuatkan, baik literasi baca maupun literasi numerasi? Karena berdasarkan raport pendidikan nasional, di Indonesia yang diperoleh secara nasional, direkap itu bahwa ternyata literasi dan numerasi masih berada di level atau di tingkat sedang. Artinya perlu benar-benar kita persiapkan, apalagi kita sedang menghadapi proses atau generasi emas gitu ya. Dan ini merupakan fondasi yang memang harus benar-benar disiapkan, generasi emas yang literat gitu ya. Nah, mungkin Ibu dan Bapak juga bisa melihat bagaimana raport pendidikan, dalam hal ini kompetensi literasi dan numerasi di satuan pendidikan masing-masing. Nah, walaupun nanti misalkan kita melihat apakah kuning, apakah hijau, apakah merah,
itu perlu kita lihat lagi nanti di bagian bawahnya ada poin-poin lainnya yang memang harus perlu kita tingkatkan. Nah, itu mungkin alasan kenapa literasi dan numerasi itu walaupun sudah sejak lama ada tapi terus harus dikuatkan. Karena berdasarkan penelitian hasil dari PISA, salah satu asesmen internasional ya menunjukkan bahwa Indonesia itu dalam waktu 10 sampai 15 tahun terakhir ini belum masih berada di bawah KKM mungkin ya kalau misalkan kita sebagai guru gitu ya. Artinya kita harus terus meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Jadi ini tidak berhubungan dengan apakah kurikulumnya kurikulum merdeka atau mungkin nanti ada yang baru atau justru masih kurikulum 2013. Kita sebagai seorang guru harus terus berupaya meningkatkan literasi, numerasi, dan literasi membaca dan menulis. Baik Ibu dan Bapak, untuk memulai di sini ada barcode. Ini berupa ada beberapa pertanyaan yang mungkin nantinya akan memberikan gambaran kepada kita semua yang mengikuti webinar ini seperti apa sih literasi dan numerasi harus kita galakkan, atau juga ini adalah salah satu frame kita atau pengetahuan awal kita terkait literasi. Jadi silahkan Ibu dan Bapak di-scan barcode-nya via Google Lens gitu ya, atau bisa mengetikkan http yang di sebelah sini ya, yang bit.ly.4fdwl dan seterusnya. Silakan Ibu dan Bapak boleh berkomentar. Bagi yang sudah bisa mengakses boleh di kolom chat untuk berkomentar. Jika sudah semua, kita akan mulai bersama-sama. Jadi Ibu dan Bapak, itu pertanyaan yang berlimit waktu gitu ya. Jadi nanti silakan Ibu dan Bapak menjawab. Kemudian nanti kalau sudah selesai, Ibu dan Bapak bisa mengkomen. Mohon linknya disalin ke kolom chat. Baik, boleh. Saya kirim dulu ya, izin. Sebentar. Oke, mungkin ada yang sudah masuk, boleh izin share linknya. Ya, silakan Bapak dan Ibu, linknya sudah saya share. Bisa Ibu dan Bapak men-scan barcode ataupun bisa mengklik link yang sudah disediakan. Oke, di sana terdapat beberapa pertanyaan, silakan dijawab. Dan ini berbatas waktu. Jika memang sudah selesai mengerjakan, silakan Ibu dan Bapak komen down di chat. Oke, Ibu Sarifah sudah down. Tunggu sebentar Ibu ya. Persentase presensi link nanti sebentar lagi ya akan dikirim.
Ya, mungkin selain Ibu Syarifah, ada yang sudah selesai mengerjakan? Boleh di komen ya, di kolom chatnya Don. Oke, terima kasih Bu Lili, Bu Yayu. Oke. Pak Anjar, terima kasih. Oke, Pak Sidi, terima kasih. Ibu dan Bapak, pertanyaan-pertanyaan tadi adalah merupakan pertanyaan yang mendasar terkait penguasaan konsep kita atau frame kita atau wawasan kita terkait literasi dan numerasi. Di sana ada beberapa pertanyaan yang kita lihat ya, satu persatu. Ya, apakah layar saya sudah terbagi? Sudah ya? Sudah. Oke. Nah, kita akan coba bahas bersama-sama terkait literasi dan numerasi karena bersebar kabar bahwa katanya literasi dan numerasi itu hanyalah tugasnya guru bahasa Indonesia dan guru matematika. Apakah betul Ibu guru bahasa Indonesia dan guru matematika? Nah, tentu tidak ya. Oke. Di sini kita coba bersama-sama ya Ibu dan Bapak bahwa literasi itu tidak hanya membaca dan bertulis. Jawaban yang tepat adalah benar atau yes or no? Jawabannya adalah tepat ya, karena literasi itu tidak sekedar membaca saja, tetapi dengan berliterasi, maka kita juga harus meningkatkan kemampuan seseorang dalam memahami bacaan, menganalisis, kemudian merefleksi, dan yang utama adalah menunjukkan kecakapannya, skillnya gitu ya, bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya itu dengan berliterasi atau membaca dari berbagai sumber gitu ya. Nah, ketika literasi tidak hanya sekedar membaca dan menulis saja, berarti artinya ini menyajikan kemampuan untuk menyajikan gagasan yang terstruktur, menganalisis, kreatif, dan imajinatif. Nah, hal-hal yang berpikir tinggi inilah yang menjadi perkembangan dari literasi. Ketika literasi dan numerasinya sudah berjalan dengan baik, kemampuannya sudah baik, maka kita bisa mengembangkan kemampuan analisis, kreativitas, dan imajinasi siswa kita. Kemudian ketika ada pernyataan bahwa teks itu ya, teks untuk kegiatan membaca atau pembelajaran tidak hanya teks tulis saja, itu jawabannya betul ya Ibu dan Bapak, karena untuk berliterasi dan numerasi itu tidak sebatas tulisan. Ada yang namanya multimoda, artinya berbagai moda, boleh teks tulis, visual, audio visual, gitu, infografis, itu adalah bagian dari literasi. Nah, selanjutnya Ibu dan Bapak, kita maju ke yang kedua, yang ketiga. Nah, di sekolah Ibu dan Bapak mungkin sudah sering ya ada kegiatan literasi, tetapi apakah kegiatan literasi ini sudah bisa meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa? Ini salah satunya saya ungkapkan dalam program membaca di sekolah, bisa membantu menggunakan buku apa saja, setuju atau tidak Ibu dan Bapak. Ternyata untuk melakukan atau program membaca di sekolah itu membutuhkan buku yang khusus, artinya bukunya berjenjang. Jadi kita bisa menyesuaikan kemampuan membaca siswa dengan jenis bukunya. Itu. Selanjutnya Ibu dan Bapak, apakah anak yang lancar membacanya itu pasti dapat memahami isi bacaan? Nah, tentu saja tidak ya Ibu dan Bapak. Bisa lancar membaca bukan berarti dia bisa memahami isi bacaan. Ya, terkadang anak yang membacanya lumayan lama, tetapi ketika diberikan pertanyaan justru ada yang mungkin dia lebih paham lagi. Karena kenapa lama? Karena dia memahami atau berusaha untuk mencerna bacaan tersebut. Begitu tidak Ibu dan Bapak? Oke, boleh ya sambil diskusi di chat komentar. Nah, yang pernyataan yang kelima ya, bahwa tadi di awal diungkapkan bahwa tugas atau upaya untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi itu bukan hanya oleh guru bahasa Indonesia, tetapi semua guru ya. Guru, kenapa? Karena
teks atau literasi atau bacaan ini adalah satu alat kita untuk menyampaikan materi. Misalkan saya mengajar IPA, tentu itu sangat kental dengan literasi karena membutuhkan berbagai macam informasi, begitu ya Ibu dan Bapak. Oke. Selanjutnya, pernyataan yang keenam, guru tidak perlu melakukan asesmen kemampuan membaca secara berkala. Nah, ini ternyata tidak tepat karena setiap siswa itu berkembang. Semakin distimulus untuk atau dilatih untuk membaca, ini akan mengalami peningkatan. Artinya ketika siswa kita mengalami peningkatan, berarti kita perlu mengetahui sejauh mana perkembangannya. Nah, termasuk di sini ketika kita melakukan penguatan literasi dan numerasi, ini adalah upaya kita untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Kemudian yang terakhir, ya, kita lihat, oke. Guru tidak perlu memodelkan atau mengajari kegiatan membaca karena peserta didik diharapkan lebih aktif. Terkadang Ibu dan Bapak ya, karena mungkin untuk level atau tingkat sekolah dasar, tingkat TK, guru itu memang terbiasa untuk membawa atau mengajarkan atau memodelkan bagaimana membaca. Tetapi terkadang untuk level yang lebih tinggi seperti SMP atau SMA, kita sebagai guru merasa ya sudah anak-anak didik kita itu sudah bisa untuk membaca. Padahal perlu kita sesekali untuk memodelkan supaya kemampuan dia semakin meningkat. Karena ternyata untuk meningkatkan kemampuan literasi itu tidak hanya sebatas dia bisa membaca materi tulisan saja. Tadi sudah disampaikan ya. Oke. Nah, dari 11 ya Ibu dan Bapak ya, ada beberapa yang tidak saya munculkan karena itu bersifat lebih bisa lah kita menentukan mana yang tidak begitu miskonsepsi. Hal-hal yang saya munculkan ini biasanya ada miskonsepsi. Nah, Ibu dan Bapak, dari 11 pertanyaan, adakah yang memang sudah 100% menguasai? Boleh ya Ibu dan Bapak menuliskan di kolom komentar. Nah, namun jangan berkecil hati Ibu dan Bapak ya, ketika, saya masih kecil gitu ya. Oke. Tidak apa-apa karena di sini kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi untuk belajar. Baik Ibu dan Bapak, dari ke-11 pertanyaan itu maka kita perlu memahami satu pemahaman, sama-sama satu frame yang sama bahwa literasi itu bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar menulis, tetapi ketika kita meningkatkan kompetensi literasi siswa kita, artinya kita berusaha untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Jadi poinnya bukan hanya sekedar membaca, tetapi bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan mencari literasi berbagai sumber. Begitupun dengan numerasi ya Ibu dan Bapak. Numerasi beberapa mungkin beranggapan bahwa hanya sekedar cerdas matematika, hafal perkalian gitu ya. Tetapi ternyata poin utama dari siswa sudah menguasai numerasi itu kita bisa melihat dari keterampilan siswa kita untuk bisa memahami, menggunakan, dan menerapkan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Sehingga ketika siswa itu akan menentukan keputusan, memilih, membandingkan gitu ya. Ini sangat erat dengan kemampuan literasi numerasinya gitu. Dan ini nanti akan berguna ketika siswa kita dewasa ya, mungkin berinteraksi dengan lingkungan sekitar atau masyarakat gitu ya. Jadi dia tidak hanya sekedar hafal matematika, hafal perkalian, tetapi juga dia bisa mengimplementasikan, bisa terutama dalam aritmatika sosial mungkin ya Ibu dan Bapak. Nanti mungkin lebih khususnya ketika dia berprofesi sebagai profesi tertentu gitu ya. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru yang memang berkecimpung dengan siswa kita, yang memang punya kewajiban untuk meningkatkan literasi dan numerasi ini bisa mengupayakan. Nah, di sini terdapat beberapa hal yang bisa kita upayakan supaya kemampuan literasi dan numerasi siswa kita bisa meningkat. Nah, saya mengambil dari berbagai sumber Ibu dan Bapak.
Yang pertama yaitu dengan melibatkan siswa dalam pengajaran membaca. Nah, jadi tadi sudah disampaikan bahwa membaca itu bukan hanya membaca teks saja, tetapi ketika kita membaca ini sesuai dengan levelnya ya. Mungkin untuk siswa yang PAUD atau TK atau ya dan setaranya itu memang dengan bisa membaca, dengan bisa mengeja, dia sudah berliterasi. Kemudian ketika kita naik ke level SD, ketika dia bisa menceritakan kembali isinya atau menyebutkan tokoh-tokohnya, maka dia sudah bisa dikatakan literasi gitu. Nah, bagaimana dengan untuk level-level selanjutnya, SMP dan SMA pun sama ya Ibu dan Bapak. Jadi akan semakin kompleks lagi sampai dia bisa membandingkan isi, kemudian juga mengambil hikmah, kemudian mencari solusi terhadap masalah gitu ya. Ini akan lebih berkembang lagi. Nah, bagaimana upaya? Nah, ini salah satu contoh mungkin ya. Ini bisa kita berikan untuk berbagai level dengan berbagai pertanyaan. Misal, kalau untuk level SD atau bawah gitu ya, kita bisa bertanya dengan memberikan gambar ini, misalkan untuk menstimulus siswa mau membaca. Nah, ini lihat, misalkan ya kalau saya berperan berrole play sebagai seorang guru SD, anak-anak coba lihat, ini ada siapa, misalkan laki-laki dan perempuan. Jadi kita memberikan stimulus berdasarkan kemampuan dia gitu ya. Nah, sekarang kalau kita posisikan kita sebagai guru SMP, apakah layak memberikan seperti ini? Menurut saya tergantung dari pertanyaannya. Kita coba Ibu dan Bapak bersimulasi ya. Kenapa? Oke. Kita coba bersimulasi bagaimana kita sebagai siswa SMP atau SMA. Ketika saya memberikan atau menunjukkan satu buku, ya, pertanyaan saya adalah apa atau kira-kira berikan satu pernyataan atau satu kalimat dari gambar yang Ibu Bapak baca. Boleh Ibu dan Bapak ya? Ibu dan Bapak boleh mengungkapkan yang ada di benak Ibu dan Bapak. Boleh dituliskan di kolom chat ya Ibu dan Bapak ya. Oke. Ketika Ibu dan Bapak melihat gambar ini, kira-kira apa yang terbersit di benak Ibu dan Bapak? Boleh memberikan satu pernyataan atau pertanyaan, misalkan kenapa Doni, atau misalkan kenapa Lisna, itu boleh ya, silakan. Oke. Kalau kita lihat Ibu dan Bapak, ketika kita melihat gambar ini, kira-kira pertanyaan yang terbesit adalah kenapa laki-laki itu ya? Kalau misalkan ketika kita memberikan pertanyaan kepada siswa dan siswa agak kebingungan apa sih maksudnya? Nah, maka kita giring pertanyaannya, misalkan apa yang terjadi dengan Doni? Kira-kira sakit apa Doni? Oke, boleh Ibu dan Bapak memberikan responnya? Oh, terus Sakit gigi. sakit gigi, connectingnya. Oke. Ya, ada beberapa yang menyampaikan katanya sakit gigi. Oke, dilihat dari apa Ibu dan Bapak sakit gigi? Pipi bengkak. Iya, dari pipi bengkak katanya ya. Oke, lihat nih ya, dari pipi bengkak bahwa bahwa siswa itu sakit gigi gitu ya. Sudah terlihat belum? Nah, kalau kita perjelas lagi kan berarti kita sudah menstimulus ya murid-murid kita untuk mau memperhatikan teks, mau memperhatikan gambar. Nah, ketika kita menstimulus, kita lihat lagi nih, ya. Ayo Bapak cantik. Nih, oh ternyata bukan sakit gigi teman-teman ya, Ibu dan Bapak. Ini adalah siswa yang kena penyakit Gondongan. gondongan gitu ya, oke. Nah,
ini adalah salah satu upaya untuk kita bisa menstimulus siswa-siswa kita dengan menarik mereka mau membaca, mau melihat, ya, melihat gambar yang bagus, yang menarik. Itu adalah salah satu tahap awal bagaimana kita bisa menstimulus untuk mau membaca. Kemudian kita perjelas lagi, ternyata ini adalah sekedar infografis. Nah, untuk siswa SD mungkin kita cukup sampai di sini. Tetapi kita misalkan untuk yang bagaimana dengan yang lebih tinggi lagi, kita bisa memberikan pertanyaan pemantik ya dengan menggunakan 5W1H misalkan. Apa sih gondongan itu? Ada yang tahu? Mungkin ya. Nah, ketika siswa tidak tahu, maka dia akan berusaha untuk mencari tahu. Nah, itu adalah salah satu upaya kita untuk meningkatkan literasi siswa. Nah, terus kita gali lagi nih, bagaimana nih upaya untuk mencegahnya, atau bagaimana nih upaya kita untuk supaya tidak terjadi penularan dan seterusnya. Ini adalah salah satu literasi yang memang langsung aplikatif menjadi satu solusi bagi masalah yang terjadi di sekolah. Oh, oke. Sudah saya terdengar Bapak Ibu? Seru ya? Jadi ini adalah perdana kami melakukan webinar. Oke, di sini ada chatnya ya. Di sini Dodo dan Didi sakit gigi karena jarang. Nah, jadi jawabannya jawabannya apa ya? Ternyata bukan sakit gigi Ibu dan Bapak ya. Oke, Bu Lening maaf ya, tidak terdengar. Baik Pak Anjar, apakah suara saya sudah terdengar? Bu Lening? Sudah ada ya? Oke, mohon maaf ya. Oke. Seru ya, kita sama-sama belajar. Oke. Nah, ternyata Ibu dan Bapak bukan sakit gigi, ini adalah gondongan gitu ya. Nah, ini adalah hal-hal yang memang kita bisa mengajak siswa untuk melihat di dunia nyata bahwa misalkan sedang wabah apa gitu ya. Nah, untuk yang SMP atau SMA ini kita bisa lebih menggali lagi menjadi kemampuan berpikir analitis, kreatif gitu ya. Nah, dengan memberikan pertanyaan 5W1H gitu ya. Apa sih gondongan itu? Siapa sih yang menyebabkan gondongan itu? Atau bagaimana sih cara untuk menyembuhkan, pertolongan pertamanya seperti apa, dan bagaimana sih supaya tidak menularkan? Ini adalah hal-hal yang memang bisa lebih dalam lagi untuk kita gali gitu. Oke. Selanjutnya. Oke. Nah, Ibu dan Bapak Sekitar leher katanya. kenapa? Seru ya ini. Baik. Di sini ada, kalau saya, oke Pak Anjar, kalau di saya yang sakit gondongan yang bengkaknya sekitar, iya Pak, itu di sini ya Pak ya. Ya, nah itu Ibu dan Bapak, kita sebagai guru ya mesti kreatif juga kan, kita bukan yang menciptakan, jadi kita bisa sampaikan, ya itu adalah salah satu keunikan untuk menstimulus. Ini juga bisa menjadikan, nah Ibu, mungkin siswa kita akan protes ya, Ibu kenapa di sini gitu ya, kok nggak di sini? Nah itu adalah salah satu upaya kita untuk menstimulus siswa Ibu dan Bapak ya. Oke. Iya ya kenapa gitu kan, jadi diskusi juga gitu. Nah itu adalah salah satu awal. Nah mungkin untuk yang lebih tinggi lagi di sini Ibu dan Bapak, definisi melibatkan siswa dalam membaca, pengajaran membaca ini kita bisa meminta siswa untuk membaca materi sebelum pembelajaran ya. Nah di sini juga kita bisa mengetahui siswa mana yang memang sudah siap untuk belajar ataupun tidak. Nah biasanya Ibu dan Bapak kalau saya mengimplementasikan, mungkin sedikit berbagi ya, nanti Ibu dan Bapak juga boleh kalau ada pengalaman ketika definisi melibatkan siswa dalam pelajaran membaca itu, kita berikan dulu tugas untuk membaca di bab-bab akan dimulai gitu ya. Ketika kita masuk kelas, kita tanya nih siapa yang sudah membaca, atau kadang gitu ya, kita di sini juga menguji kejujuran siswa ya. Ada yang memang tidak membaca tapi mengacung gitu ya, mengacungkan tangan. Nah, kita bisa berikan, biasanya saya memberikan kuis atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab, nanti akan mendapatkan nilai. Saya namakan tani, tabungan nilai. Jadi ketika memulai bab itu, setelah membaca, saya memberikan pertanyaan, yang bisa jawab akan dapat poin. Nah, biasanya poin-poin ini nanti akan menambah nilai pada saat ulangan gitu. Nah, atau Ibu dan Bapak, ketika Ibu dan Bapak memberikan penugasan membaca, ini kita bisa mengeceknya dengan membuat peta konsep ya, atau mind map. Jadi kita bisa melihat sejauh mana pemahaman siswa terhadap buku bacaannya dengan melihat peta konsep gitu ya. Gitu.
Dan di sini juga kita bisa mengumpulkan karya-karya siswa dari hasil membacanya itu, sehingga dia bisa menilai diri bahwa oh ternyata saya mengalami peningkatan gitu, dan ternyata saya harus meningkatkan sebelah mana. Jadi ini sebagai upaya refleksi juga Ibu dan Bapak ya. Oke. Nah, selanjutnya Ibu dan Bapak, kita bisa memanfaatkan TIK dalam pembelajaran dengan memberikan media pembelajaran yang menarik dalam bentuk PowerPoint gitu ya, atau Canva sekarang banyak beredar ya. Maka kita bisa menstimulus siswa untuk bisa tertarik lagi. Seperti tadi mungkin ya Ibu dan Bapak, ketika saya berikan gambar bengkaknya di sebelah sini pasti protes. Loh kenapa kok gondongan? Tadi kan ada ya beberapa yang komentar, kenapa di sini gitu ya, nggak di sini gitu ya. Nah, itu adalah salah satu upaya untuk menarik siswa mau atau mau minat membaca. Nah, selain media pembelajaran, kita juga bisa menjadikan atau memberikan aplikasi pembelajaran yang lebih menarik ya, seperti Quizzes, Kahoot, TTS, Puzzle Word, Frogis Jam gitu ya. Nah, ini adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk bisa meningkatkan minat membaca. Ibu dan Bapak bisa dilihat di sebelah sini ya. Di sini ada TTS yang nanti kita bisa berikan gitu ya kepada siswa. Jadi ketika siswa ingin menjawab, ketika dia tidak bisa menjawab atau tidak tahu, dia otomatis akan berliterasi, akan mencari jawabannya. Dan dia juga akan mencari, oh ini pas atau tidak gitu. Dan ketika ada akronim atau hal kata lain dari pertanyaan ini dia akan lebih menggali lagi gitu ya. Nah, ini saya rasa ini sangat aplikatif ya, dan memang cukup cukup baik untuk bisa meningkatkan literasi. Nah, selain itu Ibu dan Bapak, untuk yang level tinggi mungkin ya, untuk SMP dan SMA, ini kita bisa belajar dari menggali siswa dengan berbagai sumber di internet gitu ya. Oke, selanjutnya ketika kita sudah bisa memahami sejauh mana sih kemampuan literasi numerasi siswa, maka kita bisa lebih meningkatkan lagi. Salah satunya dengan melalui pembelajaran proyek. Kenapa pembelajaran proyek ini salah satu hal yang memang perlu membutuhkan kemampuan literasi dan numerasi yang cukup? Karena pembelajaran proyek ini akan berkembang ketika siswanya mau berliterasi baca maupun bernumerasi. Ketika kita memberikan pembelajaran proyek yang memang butuh berselancar ke dunia maya, mencari berbagai sumber, itu sangat dibutuhkan sekali kemampuan siswa untuk memahami bacaan, menerapkan bacaan gitu ya, menyelesaikan masalah yang kita berikan dengan berbagai sumber dari internet gitu ya. Nah, Ibu dan Bapak di sini untuk memberikan pembelajaran proyek ini mungkin kita bisa berbagai cara ya. Ada yang bisa menggunakan dengan project based learning gitu ya, atau mungkin dengan pembelajaran STEM gitu ya, atau juga mungkin diaplikasikan dalam P5. Nah, atau di-combine gitu. Ketika kita memberikan proyek P5, kita juga bisa sambil memberikan pembelajaran proyek. Ya, seperti kita ketahui bersama Ibu dan Bapak ya, bahwa pembelajaran proyek itu bisa diintegrasikan dengan P5. Ketika kita mengintegrasikan dengan P5, berarti kita melihat dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila dimasukkan di sana. Tetapi ketika kita melakukan pembelajaran proyek, berarti proses kognitifnya yang kita pantau gitu ya. Nah, ini mungkin nanti kita bahas lebih lanjut pada workshop selanjutnya Ibu dan Bapak ya, karena ini nanti akan kita menghasilkan produk yang bisa diimplementasikan. Ini adalah salah satu gambar yang sudah dilakukan di SMP Negeri 3 Ngamprah. Ya. Jadi kami melakukan bukan hanya sekedar pembelajaran proyek saja, tetapi juga pembelajaran proyek berkolaborasi dengan seluruh guru mata pelajaran di SMP 3 Ngamprah. Jadi selevel sekolah Ibu dan Bapak ya. Oke. Nah, selanjutnya upaya kita meningkatkan literasi dan numerasi ini salah satunya yaitu dengan merancang modul ajar berbasis literasi dan numerasi. Nah, bagaimana membuat atau merancang modul ajar berbasis literasi dan numerasi? Jadi Ibu dan Bapak, silahkan Ibu dan Bapak untuk melihat atau menelaah dulu capaian pembelajarannya atau kompetensi dasarnya, masuk ke TP dan ATP sehingga kita bisa tahu ya mana yang bisa memang diintegrasikan dengan pembelajaran berbasis literasi dan numerasi. Nah, setelah kita sudah menentukan KD-nya atau TP-ATP-nya,
baru kita rumuskan tujuan pembelajarannya dengan mengintegrasikan gitu ya. Nah, setelah itu kita sudah tahu tujuannya, baru kita mencari berbagai sumber bahan bacaan atau materi ajar. Suaranya kecil. Terima kasih Ibu dan Bapak ya atas masukannya. Kita akan coba lagi. Nah, ini tadi ya Ibu dan Bapak, setelah kita sudah tahu tujuannya, siswa mau dari pembelajaran itu siswa apa, maka kita mencari berbagai sumber. Perlu ditegaskan lagi Ibu dan Bapak, ketika kita mencari sumber, carilah sumber yang memang relevan, artinya memang gambarnya baik, kemudian literasinya bagus gitu ya, sehingga siswa memang tergiring untuk bisa menarik atau mendapatkan informasi yang benar gitu ya. Nah, setelah berbagai sumber, maka kita buat dalam bentuk RPP atau modul ajar, dan kemudian kita buat atau kelola kelasnya supaya kondusif gitu ya. Nah, barulah kita tentukan asesmen dan refleksinya. Nah, cara ini nanti kita akan lebih dalam lagi dalam pembentukan di Kombel ya Ibu dan Bapak, bagaimana membuat modul ajar, karena nanti ini kita akan per mata pelajaran gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana upaya untuk meningkatkan literasi dan numerasi baca pada siswa kita, yaitu dengan merancang asesmen berbasis literasi dan numerasi. Ibu dan Bapak, asesmen berbasis literasi dan numerasi ini mungkin biasa kita kenal dengan AKM ya. Di mana AKM itu kadang kita suka bingung ya, ini pelajaran apa gitu ya. Apakah ini pelajaran bahasa Indonesia? Ternyata bukan. Oh, pelajaran IPA nih. Ternyata di IPA itu tidak ada di KD-nya. Nah, ini adalah Ibu dan Bapak memang soal yang unik yang memang dikatakan asesmen soal AKM gitu ya. Di mana memang soal AKM itu dia punya memiliki konten dan konteks yang biasanya diambil dari kehidupan sehari-hari gitu ya. Ketika kita membuat atau merancang asesmen berbasis literasi numerasi, maka di sini kita bisa menentukan kontennya, apakah teksnya informasi ataukah teks sastra. Kemudian bagaimana nih proses kognitifnya, apakah hanya sekedar menemukan informasi saja, atau bagaimana siswa bisa mengintegrasi dan menginterpretasi gitu ya. Nah, ini nanti tergantung dari level kesulitan soalnya. Di sini saya berikan contoh. Jadi di sini ada sebenarnya ini bacaan yang diambil dari internet gitu ya. Nah, dari sini kita bisa mengolahnya. Apakah ini mau kita ambil sebagai soal asesmen literasi baca ataukah soal asesmen literasi numerasi, tergantung dari kitanya Ibu dan Bapak. Tetapi kita bisa melihat Ibu dan Bapak, dari kontennya ini dia berupa informasi kan, berarti artinya kontennya teks informatif gitu ya. Nah, sementara konteksnya dia sains banget gitu ya, jadi scientific gitu ya. Karena kita bisa lihat di sini konteksnya itu apakah personal, apakah sosial budaya, ataukah saintifik gitu ya. Mungkin kalau untuk yang contoh personal biasanya berupa bagaimana merawat diri gitu ya. Kemudian kalau sosial budaya mungkin tentang Candi Borobudur atau sejarah gitu ya. Nah, kebetulan yang saya ambil adalah dia bersifat saintifik. Nah, ketika kita sudah bisa mengambil ini, kita misalkan akan tentukan. Di sini kita lihat lagi. Oh, proses kognitifnya kalau kita hanya sekedar menemukan informasi, kita bisa menstimulus dengan misalkan ya. Di sini ada bacaan bertuliskan misalkan di sini Ibu dan Bapak bisa melihat misalkan yang sederhana saja, misalkan di sini ya, si perenang B itu berada pada kedalaman berapa. Berarti dengan melihat soal ini, berarti kita bisa melihat jawabannya secara langsung. Artinya itu yang dimaksud dengan mencari informasi, gitu ya. Oke. Selanjutnya, misalkan kalau kita ingin dalam bentuk menginterpretasi dan integrasi dari soal tersebut, kita bisa menganalisis lebih lanjut lagi, gitu ya. Misalkan dengan membuat atau memasukkan konsep IPA-nya, mencari tekanan dengan kedalaman tertentu. Tentu misalkan si A dengan si B kita bisa lihat ini kedalamannya berbeda. Nah, menurut kalian mana sih yang tekanan airnya lebih berat, lebih besar? Ini nanti kita sudah masuk ke dalam konsep bagaimana dia mengintegrasi dan menginterpretasi tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lebih dalam lagi ini mengevaluasi dan merefleksi gitu ya. Ibu dan Bapak bisa memberikan pertanyaan sesuai dengan kemampuannya.
Nah, kenapa perlu dikuatkan? Karena kita tidak bisa langsung saja memberikan hal-hal yang berat kepada siswa, tetapi harus berproses, harus bertahap. Dan yang paling tahu kondisi siswa kita adalah kita sendiri, gitu ya. Jangan sampai ketika kita memberikan tugas, mungkin Ibu dan Bapak, ya dulu mungkinnya suka memberikan tugas merangkum. Ada tidak pengalaman bagaimana Ibu dan Bapak memberikan tugas merangkum yang ternyata siswa itu menuliskan semua detail jawab kalimat-kalimatnya, gitu ya. Wah, ini salah nih, kenapa kamu tulis semua? Ya Bu, karena menurut saya penting. Nah, menurut Ibu dan Bapak, apakah memang seperti itu? Atau justru karena memang dia itu tidak paham mana yang merupakan bagian informasi yang perlu diambil, gitu ya. Terus kita kasih, oh yang penting-pentingnya saja, gitu ya. Terus siswanya malah menulis yang subab-subabnya, misal ya, sistem reproduksi manusia, A, organ reproduksi pria, B, organ reproduksi wanita. Hanya sekedar subab-subabnya saja. Nah, berarti kita bisa mengetahui bahwa memang kemampuan literasi membaca dan menulisnya masih di level mana. Nah, ini pasti setiap sekolah, setiap kelas bahkan akan berbeda kemampuan literasi dan numerasinya. Ya, mungkin itu saja Ibu dan Bapak untuk stimulus yang bisa saya sampaikan. Saya yakin masih ada banyak hal yang ingin didiskusikan. Insya Allah kita bisa diskusi pada selanjutnya. Saya serahkan kepada moderator. Mangga. Oke, hebat banget ya pertanyaannya ya, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Anjar. Tepuk mantap, mau tepuk mantap? Biasanya kalau langsung live ini agak sulit ya gitu ya. Jempolnya ada. Pakai reaction ya jempol. Oke, terima kasih banyak Pak Anjar. Ya itu mungkin apa ya kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan di keseharian kita dalam memberikan proses gitu ya pembelajaran yang bermakna gitu dalam bidang literasi dan numerasi. Jadi bagaimana kita juga menciptakan pembelajaran yang tidak membosankan tentunya gitu ya dengan bacaan-bacaan yang menarik. Mungkin kita juga tadi kata Bu Citra ya mencari gambar-gambar yang menarik gitu atau berita-berita yang menarik ya, jangan jauh-jauh dengan unsur-unsur apa ya itu hoax ya. Jangan sampai kena yang unsur-unsur hoax gitu ya. Nah, ini juga sangat membangun bagi kita gitu ya, bagaimana sih kita meningkatkan literasi dan numerasi peserta didik kita gitu ya. Baik Ibu dan Bapak, mungkin kegiatannya sampai di sini terlebih dahulu. Bagaimana tim belakang layar ini absensi, apakah sudah siap? Karena dari tadi absensi ini masuk ke link Shopee rupanya ya. Kayaknya diajak ini bersama-sama, kayaknya kita akan mempraktekkan bagaimana literasi dan numerasi melalui link Shopee. Diajak diajak berbelanja mungkin ya. Nah, ini juga penting sekali ya bagaimana memahami gitu ya situasi dan kondisi. Mungkin tercetus di ragam pembelajaran kita akan mendapatkan hal-hal yang seperti itu ya, dan kita juga pastinya akan memberikan penanganan yang terbaik bagi siswa-siswa kita tentunya gitu ya. Nah, sesuai dengan tadi arahan dan dari Bapak Kepala Sekolah, katanya tujuan dari webinar ini untuk membekali para peserta didik, orang tua dan tenaga pengajar dengan pengetahuan dan strategis yang praktis untuk memperkuat kemampuan literasi dan numerasi dalam era digital ini. Ya, mudah-mudahan ini akan memberikan kebermanfaatan kita dalam pembelajaran tentunya. Ya. Oke, sambil menunggu ini absen dulu ya. Sudah ada absennya, sudah hadir. Silahkan Ibu dan Bapak presensi terlebih dahulu gitu. Nanti tiba saatnya jam 11 kalau sudah ini ya. Baik, nanti sertifikat mungkin akan otomatis juga akan tersampaikan karena ini juga nanti nge-link ya lewat email gitu ya. Iya. Baik Ibu dan Bapak, terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih atas apa ya, aduh dari tadi sudah menunggu kami gitu ya. Tar dulu, ada yang nggak bisa kah absen? Perlu izin katanya. Oke, kami tunggu dulu. Siap. Di situ mah dimintain izin. Oke, siap kakak. Nanti kita buka. Oke, luar biasa sekali ya semangatnya Ibu dan Bapak guru hebat ini. Mudah-mudahan ini juga akan memberikan apa ya kecakapan bagi peserta didik kita untuk lebih ini lagi ya apa ya. Meningkatkan literasinya ya. Itu basic ya. Basic ya. Jangan sampai ketika
Jadi saya baru sadar Bun, ini mungkin sedikit ini kita sudah Sambil di luar, menunggu ya? ini kita bahas aja ya sambil. Oke. Jadi Ibu dan Bapak saya punya anak ya, anak balita lah gitu ya. Terus dia tuh interest terhadap buku gitu ya, pengen baca, tapi ketika dia baca seolah-olah kayak frustasi. Saya tuh dulu belum tahu ternyata Bun, membaca itu ada levelnya gitu ya. Oke. Ketika kita anak TK itu ada di fase membaca A atau B saja itu sudah sangat luar biasa. Jadi ternyata membaca itu tidak sembarangan memberikan buku, gitu ya. Bisa jadi ketika kita salah memberikan buku itu akan menyebabkan justru malah mental gitu. Jadi Iya. nggak mau karena sulit gitu ya. Nah ternyata itu ya berproses. Gitu. Iya, semuanya berproses karena di level 0 ya istilahnya ya mau naik ke angka 5 aja kan agak sulit. Mereka baru mulai mengenal gambar gitu ya, dari gambar-gambar terlebih dahulu, baru ibunya membacakan atau menceritakan ini kepala, ini sampai anggota badan lah gitu ya. Jadi anak nanti mengerti gitu ya dari tahapan yang berproses ini mau menjadikan si anak ini bernalar kritis kalau bahasa kerennya sekarang ini gitu ya. Jadi kepengen tahunya itu, keponya itu gede banget gitu ya. Nah itu, jadi kita juga harus menyesuaikan bagaimana si anak ini ada di tahap berapa atau level berapa untuk membaca gitu ya, apalagi menulis ya, itu agak-agak sulit ya, kasihan gitu ya. Kalau bayi mah masanya lagi masa bermain kan gitu ya, kalau sekarang malah disuruh sekolah ya. Ya, nah itulah. Karena ya itu tadi, karena ketakutan kita ketinggalan zaman gitu ya, padahal ya ada sesi golden age gitu ya. Jadi bagaimana kita menanamkan gitu kegiatan kepada balita kita itu yang menyenangkan gitu ya. Literasi numerasi juga sama ya gitu. Kalau diimbaskan dengan hal-hal yang menyenangkan mungkin bisa dilakukan gitu ya, dari yang justru sedini mungkin gitu literasi dan numerasi diperkenalkan menjadi kebaikan gitu ya buat si anak tadi gitu ya. Iya betul, termasuk yang ketika kita mungkin Ibu dan Bapak yang menjalankan pembelajaran berbasis proyek gitu ya. Iya. Nah mungkin ini perlu hal yang penting ketika kita menyampaikan pembelajaran berbasis proyek itu, kita harus merefleksi nih sejauh mana proses atau progres yang diperoleh gitu. Bisa jadi ketika kita baru gitu ya, baru memulai pembelajaran berbasis proyek itu, kita bisa menemukan nih hal-hal yang perlu kita tingkatkan, dalam artian apakah siswanya itu dia bisa memahami isi bacaan gitu ya. Karena ketika kita memberikan proyek itu berarti dia harus membuat produk untuk menyelesaikan satu masalah yang kita berikan. Nah jangan sampai kita istilahnya ingin memberikan proyek tetapi kemampuannya masih perlu ditingkatkan untuk hal yang lain, misalkan kemampuan menganalisis, memahami bacaan. Pun ternyata ketika kita tahu ilmunya, merangkum saja perlu kita dicek gitu ya, bagaimana penguasaan. Dan katanya menurut di PISA ya Bun ya, siswa bisa dikatakan memahami bacaan atau merangkum itu ketika dia bisa membaca keseluruhan, memahami dan membuat dengan kata-kata sendiri gitu. Iya. Gitu. Ya, karena kita juga kadang mengarahkan penggunaan bahasa Indonesia dengan bahasa sendiri yang lebih dimengerti. Biasanya anak-anak kalau di bahasa buku jadi kayak kaku gitu ya. Betul. Nah, karena biasanya kalau anak-anak belajar kalau dengan bahasa sendiri lebih mudah gitu untuk dipahami gitu ya. Ya, kita juga kadang-kadang memberikan bolehlah gitu ya. Silahkan menggunakan bahasa sendiri ketika ulangan gitu ya. Jangan sampai misalkan titik sampai angka-angkanya itu harus detail gitu ya. Dan justru ternyata yang kita seolah-olah kita memfleksibelkan, justru itu adalah proses mengembangkan kemampuan literasi numerasinya. Betul gitu. sekali gitu ya. Dengan begitu mereka justru bisa melihat gitu, oh seperti ini ya tingkatan literasinya gitu. Jadi tidak hanya membaca dan menulis saja ya, justru literasi ini karena tadi yang ada 6 dasar yang tadi kan banyak sekali gitu ya literasinya ini gitu. Baik Ibu dan Bapak, apakah sudah bisa berabsen Ria? Absennya apakah sudah bisa masuk? Ya, sudah katanya dulu. Sudah? Sertifikatnya masuk di Gmail ya Ibu, betul langsung ya Ibu dan Bapak. Mangga silakan diisi, nanti sertifikatnya langsung otomatis masuk ke Gmail masing-masing yang Ibu daftar di link webinar kami kita ya. Udah aman semuanya? Kalau belum aman kita belum mau tutup nih. Oke, rupanya sudah bisa ya Bapak dan Ibu. Baik, untuk itu mungkin kami akan mengakhiri kalau sudah bisa semuanya presensi. Ya, sudah bisa kan semuanya ya? Boleh untuk materi sedikit. Oke. Apa, gitu. Iya, boleh jika ada usul nanti materi apa yang ingin disampaikan,
sama-sama Pak Asep. Nanti apa saja kiranya gitu kami siap siap Kita belajar berjibaku. bersama. Ya siap. Kelompok. Oh, iya, Kita benar. belajar kelompok lagi. Nama kelompoknya apa? Ya, kelompok belajarnya apa tadi? Karisma Karisma, ya. ya. Apa ya kepanjangannya tadi belum sempat diiniin. Iya, tadi- ditanyakan ke Bapak ini ya, Bapak Ketua. Kopel ya. Karisma itu Iya. kelompok belajar yang insya Allah berusaha untuk inovatif, solutif, dan berusaha untuk mandiri. Bersama kita belajar bersama Ibu dan Bapak ya. Mungkin kita bisa berbagi ilmu. Kenapa? Oke. Ya, untuk bersama-sama. Baik, terima kasih banyak Ibu dan Bapak atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa kebermanfaatan dan keberkahan bagi kita semua tentunya, gitu ya. Baik Ibu Bapak, jika tidak ada yang ingin disampaikan atau ingin bertanya, mungkin kami akan mengakhiri kegiatan webinar ini. Mungkin nanti kita akan bertemu kembali di webinar berikutnya dengan materi-materi yang tentu saja membuat kita semakin penasaran apa sih kiranya gitu materi yang nanti akan diberikan untuk Ibu dan Bapak semuanya. Baik Ibu dan Bapak, rupanya demikian webinar pagi hari ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Apa wabarakatuh. sertifikat?